Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk bersama dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Ramadan kita, amaliyah Ramadan kita yang kemarin, dan juga menambah rahmat untuk Ramadan sisanya. Semoga kita diistiqomahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga kita semuanya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa membangun ikatan cinta. Dan Ramadan ini adalah bulan cinta. Bulan untuk mencari cinta, menumbuhkan cinta, merawat cinta, menyuburkan cinta. Kalau di dalam istilah agama namanya adalah mahabbah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, seperti apa Allah menyodorkan berbagai sarana, berbagai menu di bulan Ramadan ini sebagai menu yang bisa menyuburkan cinta kita, menumbuhkan dan merawat cinta kita. Semuanya Allah sodorkan di bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap itu semuanya dan kemudian bisa memaksimalkannya. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita lihat dulu seperti apa tanda-tanda cinta. Cinta itu adalah anugerah dari Allah, dan yang namanya cinta itu sama tanda-tandanya. Siapapun yang bercinta, cinta kepada apapun, cinta kepada siapapun, itu tanda-tandanya sama. Misalkan, seneng kalau ketemu. Kalau lama tidak ketemu, berharap banget ingin ketemu. Kalau sudah bertemu, adanya adalah rasa tenang, ada rasa gairah, ada rasa nikmat. Kalau sudah ketemu juga inginnya berlama-lama. Walaupun sudah lama pun rasanya baru sebentar. Karena ada kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, maka bagaimana logika cinta, tanda-tanda cinta ini kemudian kita coba lihat di diri kita yang seperti apa arahnya cinta kita di bulan Ramadan ini sebagai sebuah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tanda-tandanya bisa kita ukur. Bagaimana kita bisa bergairah saat kemudian ada panggilan dari Allah. Bagaimana kita kemudian ada rasa tenang saat beraktivitas, semua aktivitas yang Allah suka. Bagaimana kita ada rasa bersegera, ada sikap bersegera ketika kemudian panggilan-panggilan cinta dari Allah itu datang. Terus nggak bosenan. Namanya cinta tentu menumbuhkan energi yang menjadikan nggak bosen. Tadi ingin berlama-lama, ada kenikmatan yang luar biasa saat beraktivitas yang itu menjadi aktivitas yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu tanda cinta berikutnya adalah dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang dicintai. Misalkan si A cinta kepada si B, maka dia bukan hanya mencintai sosok si B, tapi dia juga akhirnya akan mencintai apa-apa yang dicintai si B. Apakah mungkin warna, apakah mungkin makanan, apakah mungkin selera-selera yang lain. Dan juga akhirnya akan membawa kepada kecintaan kepada siapa-siapa yang dicintai si B. Nah, maka begitupun mahabbah kepada Allah yang segala menu Allah sodorkan di bulan Ramadan ini, semuanya bisa menjadi pemicu untuk membuat seseorang itu tambah cinta kepada Allah. Mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Dan di Ramadan ini semuanya digelar. Menu-menu itu Allah sodorkan. Apapun. Bahkan yang mubah pun Allah sukai. Apalagi yang sunnah. Apalagi yang wajib. Semua yang bernilai kebaikan, tidak hanya ibadah mahdhah kepada Allah. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya sedekah. Tapi kebaikan yang bersifat universal. Kebaikan pasangan, kepada anak, kepada tetangga, bahkan kepada makhluk-makhluk selain manusia, kepada lingkungan, menjaga kebersihan, respek, bersegera kepada kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan. Itu semuanya adalah kebaikan yang Allah cintai. Dan di Ramadan ini Allah memberikan stimulus, memberikan rangsangan bahwa semua kebaikan itu akan Allah hargai dengan berlipat-lipat. Dan ini tidak didapati di bulan selainnya. Maka benar Ramadan itu adalah bulan cinta.
bulan untuk membangkitkan cinta, bulan untuk menggairahkan cinta. Di dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu salah satu tandanya adalah apabila disebut nama Allah bergetarlah dadanya, bergetarlah jiwanya, ada nyetrum gitu, deret gitu, dek, oh Allah manggil nih, Allah manggil. Dan panggilan Allah itu banyak sekali, bukan hanya azan. Tapi semua fenomena yang ada di alam ini sebenarnya juga sebuah sinyal panggilan dari Allah. Bagaimana kita kemudian bisa dek kembali kepada Allah. Misalkan ketika ada saudara yang meninggal, ketika ada saudara yang mendapatkan nikmat, ketika ada kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Itu sebenarnya kalau kemudian sinyal cintanya itu nyambung, dek, itu adalah panggilan dari Allah untuk kemudian mengajak kita zet. Allah seperti apa sih yang Allah suka? Sebagaimana mungkin orang bercinta, si A bercinta sama si B tadi. Padahal bukan si B yang lewat, tapi motornya mirip dengan motor si B. Itu ada getaran, deret gitu. Ternyata bukan. Atau bajunya sama, padahal bukan. Nah itulah. Allah memberikan sinyal-sinyal panggilan-panggilan cinta di bulan Ramadan ini luar biasa banyaknya. Dan hanya orang-orang terpilih, hanya orang yang cerdas, memiliki kecerdasan cintalah yang bisa memanfaatkannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum imana. Dan ketika surat-surat cinta, ayat-ayat cinta Allah itu diucapkan, diperdengarkan, bertambah-tambah cintanya. Si A ketika mendapatkan chattingan dari si B mungkin kalimatnya itu saja, tapi mungkin akan dibaca berulang-ulang. Dan itu rasanya bahagia sekali. Misalkan WA-nya, pesannya tidak dibaca, ditunggu-tunggu kenapa nggak dibaca-baca. Ketika sudah dibaca, ditunggu-tunggu kenapa nggak dibalas-balas. Ketika dibalas walaupun hanya kalimat sederhana, itu pun sudah Masya Allah luar biasa. Nah begitu juga orang yang bercinta dengan Allah, maka salah satu yang menjadi bumbu agar cintanya itu semakin merekah, itu adalah tandanya tadi, ketika disebut nama yang dicintai yaitu Allah, itu bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya itu bertambah-tambah imannya. Jadi nggak ada bosannya. Mau dibaca berapa kali, apalagi Ramadan ya. Ramadan orang berlomba untuk memperbanyak berapa kali hatam dan sebagainya. Tadi pagi sudah baca 1 juz, nanti ada waktu lagi nggak bilang, aku tadi kan sudah baca. Enggak, pasti akan bergairah. Dan itu sebagai sebuah ekspresi cinta. Secara alami kita pahami seperti itu. Nah, akan tetapi kita juga tidak boleh ujub, tidak boleh merasa sombong ketika kita sudah mungkin sebagian kita sudah bisa respect, sudah bisa sinyal cintanya itu tinggi sehingga menu-menu kebaikan, menu-menu cinta yang Allah sodorkan selama Ramadan ini bisa dilahap sebegitu rupa tanpa ada bosannya, ada rasa nikmat, ada rasa gairah yang luar biasa. Itu pun tidak boleh ada rasa ujub bahwa aku berarti sudah mencinta banget sama Allah. Perlu dilengkapi dengan rasa khauf. Rasa khauf itu adalah rasa takut, rasa khawatir. Jangan-jangan cintaku nggak diterima. Sehingga bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan yang aku lakukan ini, diterima sama Allah nggak ya? Cacat nggak ya? Allah berkenan nggak ya? Nah, rasa khauf ini menjadikan kita semakin berhati-hati, semakin mengevaluasi, dan semakin memperbaiki kualitas dan ekspresi, serta bagaimana kita mengaktualisasikan cinta kepada Allah. Bahkan kemudian semakin menambah-nambah kuantitas maupun kualitasnya. Termasuk juga adalah bagaimana memaknai semuanya itu dari hati ya, karena menu cinta itu tadi, karena spirit cinta itu tadi, agar kemudian tidak garing dalam menjalankan amaliyah Ramadan, menu-menu cinta yang Allah sodorkan di Ramadan ini tidak garing. Karena kalau tidak di spiritnya bukan spirit cinta, tidak diawali dari spirit cinta, biasanya bosen. Nanti di awal itu semangat, meledak-ledak gitu. Nanti pertengahan capek. Nanti di ujung, padahal ujung itu adalah puncaknya peragaan cinta Ramadan. Kebanyakan orang loyo. Yang dipikir bukan lagi bagaimana bercinta di bulan Ramadan, bagaimana mereguk cinta sebesar-besarnya dari Allah dan juga bercinta yang semaksimalnya kepada Allah di bulan Ramadan ini, tapi sudah lupa kepada agenda yang lain, Lebaran. Nah, maka salah satu
yang bisa menjadikan seseorang itu betah dalam bercinta adalah merasakan kebersamaan Allah di setiapnya. Kalau kita hanya karena mungkin karena kesepakatan keluarga, karena ya wes umumnya Ramadan itu ya banyak sedekah, banyak berbuat baik, menahan marah dan sebagainya, menambah sholat sunnah dan lainnya, hanya sekedar umumnya begitu, bisa di kebanyakan ya, bisa sebagian besar lah kemudian nggak betah, boring, garing, nggak ada nikmatnya. Ya hanya mendapatkan target-target kuantitas saja, tapi tidak ada membawa efek cinta yang tadi, zadadum iman, tidak menambah-nambah keimanannya. Dan akhirnya tidak membawa kualitas diri. Karena orang yang jiwanya penuh cinta itu ibaratnya wadah ya, ibaratnya wadah, gelas misalkan ya, kemudian dipenuhi air. Dan itu ditambah-tambah terus airnya, maka airnya akan luber. Dan walaupun luber ditambah-tambah terus, akhirnya akan melubari sampingnya. Begitu juga kekuatan cinta seseorang dalam diri. Kalau itu penuh, tangki cinta dalam dirinya penuh, dan akan ditambah terus, dia akan luber dan melubari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang yang di dadanya tangki cintanya penuh, adanya di mana-mana akan menebarkan cinta, bukan menebarkan benci. Walaupun beda suku, beda partai, beda organisasi, beda mazhab, beda agama bahkan, karena cinta itu universal. Cinta itu tidak butuh syarat. Nah, maka inilah satu PR yang kalau pekan kemarin kuncinya adalah bagaimana kita menurunkan rahmat, memancing rahmat sebesar-besarnya untuk Indonesia ini melalui berquran. Sekarang bagaimana kita memancing cinta Allah, rahmat Allah sebesar-besarnya melalui bulan Ramadan ini lewat bercinta kepada Allah. Yang nanti kemudian ketika semuanya berlomba begitu, tangki cinta dalam dadanya semuanya penuh, dan akhirnya kemana-mana itu saling mengimbaskan cinta. Walaupun tadi beda agama, beda partai, beda organisasi, tidak ada benci. Nah, yang ketiga, kalau tadi ada mahabbah, membangun cinta kepada Allah, kemudian ada khauf, ada kekhawatiran, jangan-jangan cintaku ditolak, jangan-jangan cintaku nggak diterima, jangan-jangan cintaku cacat, jangan-jangan cintaku nggak sempurna. Itu mesti seimbang dalam diri kita sehingga kita tidak sombong bahwa aku nih loh tilawah lancar, tahajud lancar, tarawih lancar, sedekah lancar. Seakan-akan sudah pol mencinta kepada Allah. Nah, perlu diseimbangkan dengan rasa khauf, khawatir, jangan-jangan begitu. Sehingga kita akan selalu menjadi orang yang berusaha seimbang sikapnya. Dan tidak hanya khauf, yang ketiga adalah dilengkapi dengan roja. Roja itu harapan. Jadi gumulan ya, perpaduan tiga unsur cinta, khawatir, atau takut, dan pengharapan ini bergumul dalam rasa seorang mukmin, sehingga akhirnya itu ekspresinya itu ya semangat, ya bergairah, tapi juga tawadu, jangan-jangan aku belum apa-apa nih di hadapan Allah, dan sebagainya. Nah, berikutnya, ketika seseorang kita berusaha begitu rupa mencinta kepada Allah, perlu dilengkapi dengan berikutnya, yaitu kira-kira Allah cinta nggak ke kita? Kita sudah menjalankan menu-menu yang menyuburkan cinta kita kepada Allah, kita perlu evaluasi, kita perlu tengok, kira-kira kita dicinta Allah nggak? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Kita nggak tahu pasti karena kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah. Tapi kita bisa mengukur diri dengan tanda-tanda. Seperti apa sih orang yang dicinta oleh Allah? Tanda-tandanya banyak, tapi dalam waktu yang sempit ini saya akan menyampaikan satu saja. Tanda bahwa orang itu dicintai Allah. Cintanya diterima, kemudian dia balik dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah dia diberi kecondongan untuk memilih yang baik-baik. Itu tanda yang sederhana yang kita bisa ukur walaupun tetap tidak boleh kita ujub. Ujub itu merasa kita sudah top, sudah oke banget, oh berarti aku dicintai sama Allah. Nggak boleh. Sekali lagi, salah satu tanda cintanya diterima dan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan adalah seseorang tadi diberi kecondongan oleh Allah untuk memilih yang baik-baik. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya ibadah mahdoh, ada panggilan adzan bersegera, ada kesempatan bertilawah bersegera, selalu mengambil kesempatan-kesempatan untuk menambah menu-menu ibadah kepada Allah. Salat rawatibnya ditambah, nggak hanya wajib, tapi rawatibnya ditambah.
tarwehnya, tahajudnya, duhanya. Kalau kemudian itu semua udah dijalanin masih ditambah lagi, oh kualitas bacaannya, lamanya, dan sebagainya. Tapi juga semua yang bersifat muamalah, misalkan bagaimana seorang suami dengan istri atau istri dengan suami, dengan pasangan. Pasti dalam perjalanan cinta antara pasangan itu pasti suatu saat bahkan sering muncul kekecewaan-kekecewaan. Harapan terhadap pasangan tidak terpenuhi, yang ada adalah sesuatu yang mengecewakan. Maka seorang yang dicintai Allah itu salah satu tandanya dia memilih sikap yang baik. Bagaimana ketika seperti itu yang dipilih apa? Apakah marah, ngamuk, kemudian cari cinta yang lain, atau kemudian mencari solusi-solusi, termasuk juga misalkan dengan anak, kekecewaan terhadap anak. Apakah marah, ngamuk, jewer, nabok, dan sebagainya, atau kemudian memilih cara yang lain. Nah, ini adalah luas sekali. Dan pemirsa, yang namanya Allah, cintanya tak bertepi. Cintanya tidak bertepi. Dan dia akan memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ketika kemudian kita merasa sedemikian lama sejak balik sampai sekarang, setua ini sudah begitu banyak melakukan peragaan cinta, tapi kemudian tidak ada rasa garing, ada rasa kok banyak yang dipilih itu yang negatif. Misalkan melihat sampah, bagi orang yang penuh cinta dan dicintai, ekspresinya apa? Perilakunya apa? Milih, diambil sampah. Bukan sajadah, bukan Quran gitu ya, sampah. Tapi kalau orang di dadanya ada cinta dan dia dicintai Allah, celing, yang dipilih adalah yang baik, memungut, menaruh di tempatnya. Ada misalkan bunga mau layu, atau ada pot jatuh, atau ada binatang kelaparan, dan sebagainya. Atau ada anak butuh perhatian, anak nangis, suami atau pasangan butuh didengarkan, butuh dipuji dan sebagainya. Atau pekerjaan rumah terbengkalai sementara waktu sudah mepet. Ini adalah salah satu media untuk membuktikan apakah kemudian dalam diri seseorang itu sudah ada kecondongan kepada pilihan-pilihan kebaikan. Atau misalkan dalam berinteraksi dengan tetangga, dengan teman sekerja, teman seorganisasi, atau di grup WA dan sebagainya. Pastilah akan dipertemukan sesuatu yang mengecewakan, bahkan mungkin menyakitkan. Maka pilihannya apa, mau ngamuk, marah, membalas, mencaci maki, atau yang lain. Itu adalah salah satu tanda sederhana ketika seorang itu dicintai Allah. Dia akan dipilihkan kepada yang baik-baik. Dan kebaikan itu universal, tidak bertepi, tidak membutuhkan syarat harus agama, harus sekarakter, harus sekualitas keimanannya, enggak. Bahkan kepada orang yang belum muslim pun akan diaktualisasikan kebaikan dan cinta itu. Maka ini kalau energi cinta kepada Allah ini kemudian kita kita jadikan sebagai energi yang luar biasa dalam berinteraksi kepada sesama di lingkungan kita, apakah lingkungan rumah, dengan anak, dengan suami, dengan pasangan, dengan mertua, dengan saudara, dengan teman sekantor dan sebagainya, insya Allah nggak ada meminimalisir pilihan-pilihan dan perilaku atau sikap atau perkataan yang negatif. Jadi nggak mutungan, nggak mudah kecewa, nggak mudah dendam, karena ini kan karakter yang kita pilih, mau kita rawat di diri kita atau kita singkirkan. Semua orang punya potensi untuk kecewa, untuk marah, untuk dendam. Apakah permintaannya, kehendaknya tidak dipenuhi oleh orang lain atau tidak dipenuhi oleh Allah, itu semua orang pasti punya bibit ini, kecewa, marah, dendam, dan sebagainya. Ngamuk, mutong, udahlah aku nggak mau lagi, udah begini-begini ternyata nggak diakui misalkan. Ternyata orang nggak mau ngerti dan sebagainya. Tentu ini akan mendidik diri kita menjadi salah satu terapi bagi diri kita, terapi secara pribadi untuk mengurangi karakter-karakter negatif dan pilihan-pilihan yang tidak baik. Dan akhirnya kemudian bagaimana benar-benar Ramadan ini luar biasa menjadi media bagi kita untuk banyak-banyak mencinta Allah dan kemudian kita berusaha membuktikan bahwa kita juga dicintai Allah. Yang akhirnya insya Allah makanya Allah mengatakan setelah Ramadan itu setelah berpuasa itu adalah takwa dan takwa itu adalah kebaikan. Maka setelah Ramadan nanti munculnya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang di dadanya penuh, tangki cintanya selalu penuh dan siap untuk meluberkan cintanya kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Sampai di sini untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberi gairah
diberi semangat oleh Allah untuk mengaktualisasikan cinta dengan semua menu-menu cinta yang Allah sodorkan di Ramadan ini, yang kemudian efek dari itu semuanya juga akan bisa kita rasakan, kita buktikan, perlu kita latih. Tidak mudah memang, karena berhubungan dengan karakter kita, kebiasaan kita, yang itu juga berhubungan dengan nafsu, ego, dan lain-lain. Itu semua saling berkecamuk menguasai mana yang ingin kita turuti. Semuanya ingin kita turuti. Ego kita, gengsi kita, emosi kita, nafsu kita, kebiasaan, kesukaan kita, semuanya minta dituruti. Semua merengek-rengek minta dituruti. Dan kita akan tersiksa kalau itu tidak dituruti. Tapi itulah tahapan bercinta, butuh pengorbanan. Salah satunya adalah mengorbankan ego, mengorbankan emosi, mengorbankan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang ternyata itu menjadi wujud sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Barakallahu lana walakum. Semoga bermanfaat. Ada hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.